Oke, sebenarnya sangat oke, fungsi ini di ilmu komputasi sebenarnya banyak ya kita perlukan ya. Salah satunya yakni di mana di algoritma program. Contohnya kita membuat suatu fungsi atau prosedur ya atau suatu metode ya. Nanti juga akan kita kenal ada metode konstruktor ya. Itu semuanya kita awali dari apa? Konsep atau teori fungsi ini ya di aljabarnya. Oke. Nah, fungsi yang kita kenal yakni memetakan suatu daerah asal ke daerah hasil ya. Daerah asal ini kita akan sebut sebagai parameter di komputasinya atau mungkin argumen ya bahasa yang seperti itu. Jadi ada inputan berupa parameter ya, atau mungkin argumen ke daerah hasil ya. Oke, jadi memetakan X sebagai daerah asal ke Y sebagai daerah hasil. Oke, ini contoh untuk dua peubah ya. Kalau kita gambarkan di suatu koordinat kartesius ada sumbu X sebagai absis dan sumbu Y sebagai ordinat. Jadi titik X dan Y adalah salah satu titik koordinat yang merupakan titik temu ya atau mungkin hasil dari suatu pemetaan fungsi. Oke. Kalau fungsinya dia linier berarti ya hanya dengan derajat x ax plus b ya. Kalau misalkan dia fungsi kuadrat berarti x-nya bernilai kuadrat ya. Atau mungkin x-nya bernilai akar pangkat dari kuadrat bisa seperti itu. Kalau x-nya pangkat 3, x-nya pangkat 4, pangkat 10, pangkat 100 ya. Oke, nah berarti dia meskipun dua peubah tapi kita mengenalnya dengan mungkin istilahnya adalah polinomial ya. Oke, polinomial nanti akan kita kenal kalau di kalkulus itu ada garis asimtot ya, ada juga implementasi dari diferensial atau mungkin limit ya. Oke, yang berkaitan dengan fungsi ini. Nah, fungsi ini juga bisa berupa apa namanya? Tiga peubah ya. Kalau mungkin kemarin di fungsi relasi biner ya, kita bisa mengenal ada suatu fungsi untuk kita bentuk dalam bentuk SOP, sum of product atau mungkin POS ya. Banyak ya contoh dari suatu fungsi. Misal ya A dan B suatu himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A dihubungkan dengan tepat ya, dipetakan dengan tepat satu elemen di dalam himpunan B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka kita tuliskan fungsi F ya, titik 2 A, lalu tanda panah ke B. Oke, artinya dia yang menunjukkan F memetakan daerah asal A ke daerah hasil B ya, dari himpunan A ke himpunan B. Daerah asal di sini kita sebut domain atau DF. Ya. Daerah hasil atau jelajah kodomain. Kalau di bahasa komputasinya daerah hasil ini adalah return value ya. Semua fungsi mesti mengembalikan nilai ya, mesti menghasilkan dan mengembalikan nilai return value. Kalau untuk prosedur dia tidak memiliki return value. Oke. Lalu fungsi adalah pemetaan atau transformasi ya. Kita menuliskan fungsi A sama dengan B jika elemen A di dalam B ya, jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan di elemen B di dalam himpunan B. Oke. Jika FA sama dengan B dinamakan bayangan, image dari A. A dinamakan prabayangan ya, pre-image dari ini istilah-istilahnya ya. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut daerah hasil, range dari F. Perhatikan bahwa jelajah ya atau mungkin hasil dari F
ada himpunan bagian ya. Mungkin proper subset dari B. Oke, representasi fungsi. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Ini diantaranya misal himpunan pasangan terurut ya, jadi order pairs series seperti pada relasi. Atau mungkin formula pengisian nilai ya, assignment, atau mungkin garis linear ya. Fx sama dengan 2x plus Fx sama dengan X pangkat 2 atau Fx sama dengan X pangkat min 1 ya, atau 1 per X. Oke. Dengan kata bagaimana representasinya dia? Contoh, ya, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner ya. Oke, kalau misalkan kita tuliskan nama saya adalah Barja ya, kalau kita ubah suatu nilai string ini ke suatu deret bit 1010, maka misalkan kita ingin menunjukkan ada berapa ya bit 1 yang ada pada nilai nama saya adalah Barja ya. Nah, itu juga bisa kita bercontohkan dengan kata-kata ya, representasikan suatu fungsinya adalah F ya. Fungsi F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Bisa seperti itu. Oke. Representasi kode program ya. Source code atau pseudocode ya. Fungsi menghitung nilai mutlak atau absolut dari X. Oke. Fungsi absolut yang kita sebut saja namanya ABS ya. Absolut ya, atau mungkin boleh namanya lain ya. Oke, dengan parameter atau daerah asal X ya, titik 2 bertipe nilai bulat, integer. Oke. Nilai bulat di sini bisa 100, 200, 300 atau min 10, min 5 ya, min 10 bisa seperti itu ya. Oke, lalu berikut di sini titik 2 di sini integer, artinya daerah hasilnya pun nanti bertipe integer. Oke. Begin ya. Kalau X kurang dari 0, maka absolut tadi bernilai negatif X. Ini bahasa pemrograman Pascal ya. Oke. Else ya, absolut tadi bernilai X. Bahkan X yang kita inputkan adalah 5. Dicek di sini. Ya. Apakah 5 kurang dari 0? Tidak. Ya, maka absolutnya bernilai 5. Oke. Itu absolutnya. Hanya untuk mengecek seperti itu. Fungsi menghitung absolut X. Oke. Kalau nilainya min 10 bagaimana kabarnya? Dicek lagi. Apakah min 10 kurang dari 0 benar? Ya. Kalau benar maka absolut sama dengan negatif dari min 10. Berarti tetap 10 hasilnya. Oke. Ini absolutnya nilai mutlak ya. Apapun nilainya, misalkan tanda mutlak di sini X-nya nilai min 2, maka hasilnya 2 ya. Paham? Ini representasi dari suatu fungsi, yakni dari source code. Contoh fungsi relasi F ya, berisikan himpunan pasangan 1, U ya, dan 2, V dan 3, W ya. Ternyata dia dari suatu himpunan A berisikan elemen 1, 2, dan 3 ke B, U, V, W ya. Fungsi dari A ke B ya. F1 sama dengan U. F2 dengan V. F3 sama dengan W. Oke. Karena itu kita sebut dia 1, U. Oke, daerah asalnya dan daerah hasilnya. Daerah asal dari F adalah A ya, dan daerah hasilnya adalah B ya. Kodomain jelajah dari F adalah UVW yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Contoh fungsi lagi ya. Relasi F 1, U dan 2, U dan 3, V. Oke. Dari A ke B ya. Oke.
meski U merupakan bayangan dari dua elemen yang ada di A. Oke. Daerah asal fungsi adalah A. Daerah hasilnya B, ya, dan jelajahnya ya adalah U dan V, ya. Oke. V-nya tidak terang, ya, hanya U dan V sesuai dengan yang pertama kali relasi F. Contoh bukan fungsi, ya. Di sini daerah asalnya ada 4, ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi terpetakan, ya, ke daerah B, daerah hasil B, ya. Tapi Pak Barja sebelumnya di sini tadi, ya, B ini dia memiliki 3 elemen, sementara A asal 3 elemen. Oke. Kenapa yang di B boleh 2? Nah, itu tadi, ya. Jadi kalau daerah asal harus terpetakan semua ke B. Oke, berarti yang B-nya pun tidak harus terpetakan dari A, ya. Oke, contohnya di sini dia 1U, 2U, 3V. Mana W-nya, Pak? Ya, tidak masalah di sini dia. Oke. Nah, berbeda dengan yang berikutnya di sini, ya. Di daerah A ada 4 elemen, daerah B ada 3, ya. Nah, kalau di relasi F ini dia 4, nah apakah U belum ada, ya, 4, V belum ada, 4, W belum ada, sehingga ini bukan fungsi. Kenapa? Ada satu daerah asal yang belum terpetakan, ya. Kalau tadi dia ada daerah ada satu di elemen B yang belum mendapat pemetaan dari daerah asal. Tidak masalah, ya. Relasi F 1,U, 1,V, ya, 2,V, 3,W. Oke, dari A 1, 2, 3 ke B bukan fungsi, ya. Karena dia dari satu daerah hasil, ya, daerah asal, oke, sorry, dari daerah asal, yakni angkanya 1, memiliki 2 hasil, ya. Oke, sehingga dia tidak merupakan fungsi. Tapi nanti akan ada istilahnya fungsi bijektif, surjektif, ya, atau mungkin yang lain, ya, istilahnya. Fungsi 1 ke 1 ini one to one, ya. Fungsi F dikatakan 1 ke 1, ya, injektif. Oke. Jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Ini adalah fungsi 1 ke 1, ya. Oke. B-nya masih kosong, Pak Barya, tidak masalah, ya. Oke. 1W, ya, 2U, 3V, ya. Penting semua daerah asal terpetakan, ya. Oke. Contoh berikutnya di sini 1U, 2U, 3V. Nah, di sini dia bukan 1 ke 1, ya. Karena untuk F1 dia memiliki dua kemungkinan, ya. Bisa bernilai sama dengan F2 gitu, ya, maksudnya, ya. Oke, contoh, ya. Misalkan F adalah memetakan bilangan integer ke integer, ya. Bacanya seperti itu, ya. Z to Z, ya. Integer to integer. Apakah Fx sama dengan X kuadrat plus 1 dan Fx sama dengan X minus 1 merupakan fungsi 1 ke 1? Kita cek di sini dia, ya. Untuk yang pertama, X kuadrat plus 1 bukan fungsi 1 ke 1. Karena mau nilai negatif atau positif, dia akan menghasilkan nilai yang sama. Oke? Paham, ya? Nah, sedangkan Fx sama dengan X minus 1 adalah fungsi 1 ke 1. Oke, atau mungkin Fx sama dengan X plus 1, ya. 1 ke 1 juga. Atau mungkin Fx sama dengan 4X ditambah 100, itu juga 1 ke 1, ya. Karena untuk setiap daerah asal A terpetakan ke hasil. Fungsi surjektif atau onto, ya. Jika
Setiap elemen di himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan B. Bisa seperti ini dia. Oke, ini contoh. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B ya. Jadi onto ya, atau subjektif. Nah, seperti itu dia. Oke. Ada lebih dari satu di himpunan A, di daerah asal A, yang terpetakan ke B, misalkan A ke satu dan D, dan C pun ke satu, seperti itu. A, B, C, dan D semuanya terpetakan ya. Jadi apakah Pak diagram Venn yang ada di sini kita nyatakan kita sebut dia suatu fungsi? Iya benar. Kenapa? Pertama, seluruh daerah asal ya, A, B, C, D terpetakan. Oke. Pertanyaan kedua adalah termasuk fungsi apa? Ya, A seperti diagram tersebut ternyata termasuk suatu fungsi surjektif. Kenapa dikatakan surjektif atau onto? Karena daerah asal A lebih dari satu terpetakan ke satu daerah hasil ya di B. Oke, ini contohnya seperti itu dia. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Next ya. Contoh relasi 1,U, 2,U, dan 3,V. Oke. Dari A, 1, 2, 3 ke UVW ya. Bukan fungsi onto ya. Meskipun ada apa namanya? Dua daerah asal di A yang terpetakan ke B ya, tapi W-nya tidak masuk dia ya. Jadi ini tetap fungsi tapi bukan surjektif ya. Oke. Di sini dia fungsi ya, tapi bukan fungsi surjektif ya. Kalau surjektif harusnya misalkan di sini ada contoh lagi 1W, 2U, 3V ya. Di sini dia merupakan fungsi injektif iya dan fungsi surjektif pun iya ya. Oke. Karena semuanya terpetakan ya, terpetakan. Oke. Meskipun tidak tampak di sini ya. Ada suatu daerah asal yang lain yang terpetakan juga ke yang sama di B ya. Oke. Contoh, nah di sini fx sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Satunya lagi fx sama dengan x min 1. Ini contoh suatu fungsi f memetakan daerah asal integer ke daerah hasil integer ya. Apakah onto? Iya. Kalau yang x kuadrat plus 1 dia cek oh masih bukan ya. Cek kenapa dia? Karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari ya. Ini hati-hati ya, kriterianya dia FZ to Z ya. Z-nya tidak disebut ya. Misalkan kalau kita katakan F Z-nya 1, 2, 3 ke misalkan Z-nya di sini yang dihasilkan adalah berapa? 1, 2 ya, 3, 5 terus 10, 17 gitu ya, yang kuadrat plus 1 semua. Nah, itu mungkin masih bisa ya. Karena di sini Z-nya dia umum ya, bilangan integer kan banyak integer. Oke. Dari min tak hingga sampai plus tak hingga ya. Misalkan dari 2 miliar ya, terus sampai plus 2 miliar sekian ya. Oke. Yang kedua, apakah fx sama dengan x min 1 merupakan fungsi on ya? Nah, fungsi merupakan karena x min 1 adalah fungsi ya. Nah, untuk setiap bilangan bulat y selalu ada nilai x yang yaitu y sama dengan x min 1. Akan penuhi untuk x sama dengan y plus 1. Oke. Ini pasangan koordinat saja ya. Contoh satu ke satu ya, surjektif. Seperti ini.
contohnya ya lebih jelas lagi. Satu ke satu ya. Jadi yang contoh ini dia fungsi ya, dan termasuk fungsi satu injektif. Oke. Karena daerah A terpetakan ya. Fungsi surjektif ya, bukan satu ke satu. Ini contohnya seperti ini dia. Nah, dia fungsi ya, karena semua daerah asal A terpetakan. Ya, ternyata terpetakan ada yang sama, misalkan A dan B sama-sama terpetakan ke anggota 2 ya, di elemen himpunan B. Bukan fungsi satu ke satu maupun onto. Nah, seperti ini dia. Oke. Kenapa? Karena yang satu ke satu ya, di situ apa? Ada A dan D sama-sama kedua ya. Sedangkan bukan fungsi subjektif. Oke. Kenapa? Karena ada daerah di B yang masih belum mendapat pemetaan. Oke. Ini pun bukan fungsi di sini ya. Nah, kenapa? Satu daerah asal memiliki dua daerah hasil ya, yakni pada A seperti itu ya. Itu nggak bisa dia ya. Itu bukan fungsi. Nah, seperti itu. Oke. Atau yang di A dia tidak terpetakan ke B ya. Misalkan ada anggotanya entah A atau B ya, ada satu saja yang terpetakan ya. Fungsi bijektif ya. Oke. Jika F fungsi satu ke satu dan juga fungsi pada atau onto, one to one dan onto ya. Contoh di sini. 1U, 2W, 3V ya, adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu ya, maupun juga fungsi onto ya. Jadi dia injektif iya, dia juga surjektif pun iya ya, seperti itu. Meskipun nggak jelas dia ya, maksudnya kan nggak jelas, belum terlihat dengan jelas. Nanti harusnya kan ada satu lagi Pak Barja, misalkan kalau hanya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, B-nya UVW, maka 1U, 4U, nah gitu ya, 2W, 3V ya, seperti itu. Oke. Fungsi F sama dengan X min 1 merupakan fungsi berkoresponden satu ke satu ya. Jadi dia bijektif juga ya, bijektif. Inverse pada fungsi. Oke. Jika F adalah fungsi berkoresponden satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan inversnya ya. Berarti tidak semua fungsi bisa memiliki invers yang penting, dia harus bijektif. Ya, dia harus berkorespondensi satu ke satu dari A ke B. Oke. Invers fungsi dilambangkan dengan F pangkat min 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B kecil adalah anggota himpunan B uppercase, maka F inverse dari B sama dengan A dan FA sama dengan B ya. Oke. Contoh ya, fungsi yang berkorespondensi satu ke satu sering dinamakan juga fungsi yang invertible, dapat dikembalikan, dibalikkan. Kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Jika fungsi dikatakan not invertible, ya, tidak dapat dibalikkan, jika ia bukan fungsi yang berkorespondensi satu ke satu, karena fungsi balikannya tidak ada. Apakah ada tak Barnya? Ada. Nanti kita sebut dengan fungsi satu arah atau fungsi hash. Ya. Biasanya ada di ilmu kriptografi atau keamanan sistem. Ya. Contoh misalkan teman-teman yang gunakan di komputasi, misalkan di pemrograman database ya. Database-nya memiliki suatu keamanan enkripsi satu arah, misalkan SH. Ya. Oke. Kenapa Pak dia hanya dienkrip satu kali, tidak bisa dikembalikan, sementara enkripsi asimetrik atau mungkin simetrik itu masih bisa dikembalikan ya. Kenapa Pak Barjait ya? Mungkin tujuannya untuk validasi saja ya, untuk message autentikasi. Misalkan ada suatu user X dia
mengisikan username dan password, begitu di encoding atau di enkripsi dan satu arah ini mungkin hasilnya adalah bilang heksadesimal ya, misalkan 1A, 2B, 3C, 3D ya, 4D, 5F misalnya seperti itu ya. Akan dicek sama nggak hasil enkripsi satu arah ini dengan yang ada di database ya. Kalau ada maka silakan bisa akses halaman utamanya seperti itu. Kalau tidak ya silakan ya, harus membuat password atau mungkin kita memilih fitur lupa password seperti itu. Contoh F sama dengan 1,U dan 2,W dan 3,V. Dari A ya, 1, 2, 3 ke B, U, V, W adalah fungsi berkorespondensi satu ke satu. Nah, maka baliknya adalah U, 1 dan W, 2 dan V, 3. Jadi F dia masih bersifat inversible, masih bisa dikembalikan ya. Sampai ya dienkripsi dan ya. Tulisan aslinya atau disebut dengan plain text ya, misalkan nama saya adalah Barja. Ketika dilakukan enkripsi asimetrik atau mungkin simetrik ya, diacak mungkin hasilnya adalah karakter tertentu, misalkan apa ya, mungkin misalkan diacak lah ya, hasil acakan tersebut ketika dilakukan deskripsi maka akan menghasilkan tulisan nama saya adalah Barja lagi. Nah, itu berarti dia masih bisa dilakukan pengembalikan ya seperti itu, invertible. Oke. Tadi kita gunakan fungsi satu arah hash ya, yang biasanya di ilmu kriptografi, maka hash tersebut tidak bisa dikembalikan ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa searching ya, fungsi hash misalnya atau mungkin fungsi satu arah. Terus ada mungkin enkripsi simetrik AES atau RC6 ya, atau MD5, atau mungkin enkripsi asimetrik ya, RSA, atau mungkin L-Gamal ya, atau Euclidean ya, atau mungkin ya kurve ya, kurve bisa seperti itu ya. Contoh ya, balikan fungsi ya, x sama dengan x min 1. Penyelesaian fx sama dengan x min 1 ya, berkorespondensi satu ke satu. Jadi membalikannya fungsi tersebut ada. Misalkan fx y, sehingga y sama dengan x min 1, maka nah pindah ruas saja ya, y plus 1 sama dengan x. Nah, sehingga f inverse ya, x sama dengan y plus 1. Tentukan balikan fungsi fx sama x plus 1 ya, kita cek dia. Contoh sebelumnya dia fungsi tersebut bukan fungsi yang berkorespondensi satu ke satu ya. Oke. Sehingga fungsi balikannya tidak ada ya. Pak Barja, apakah kalau kita tuliskan seperti ini bisa kita apa? Contoh ya di sini ya. Ini adalah F ya sama dengan Y ya. Nah, gini. Sama dengan X kuadrat ya plus 1. Nah, ini dulu mungkin pernah belajar seperti ini ya. Lalu ternyata di sini X kuadrat sama dengan Y dikurangi 1 ya. Sehingga X sama dengan akar pangkat 2 dari Y min 1 ya. Seperti ini. Nah, kalau secara teknis secara teknis di matematikanya itu bisa tulis seperti itu dia ya, secara teknis. Tapi kalau kita kembalikan dia ke konsepnya dulu, dicek apakah dia berkorespondensi satu ke satu
Nah, kalau dia berkorespondensi satu ke satu, maka dia memiliki invertibelnya, ya. Kalau dia tidak invertibel, kalau dia tidak berkorespondensi satu ke satu, maka tidak memiliki nilai atau fungsi balikannya ya. Nah, ini dia bisa ditulis seperti ini, tapi sebenarnya tidak ada dia ya. Kenapa tidak ada? Karena di sini kita katakan dia merupakan bukan ya. Di sini bukan fungsi yang berkorespondensi satu ke satu, sehingga fungsi balikannya, fungsi inversnya tidak ada ya. Tapi Pak Barja bisa nggak kita tuliskan seperti ini? Ya, secara teknis di bisa dituliskan ya. Padahal ini tidak bisa. Oke. Pak, lebih tepatnya adalah tidak ada atau mungkin tidak memiliki fungsi balikan. Kenapa Pak tidak memiliki fungsi balikan? Karena dia bukan fungsi yang korespondensi satu ke satu. Dia bukan fungsi bijektif. Paham ya? Oke ya. Jadi fungsi f sama dengan x kuadrat plus 1 adalah not invertible ya. Oke. Komposisi dua buah fungsi. Ini juga sama komposisinya ya f o g ya atau mungkin yang lain ya. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C ya. Komposisi ya F dan G dinotasikan dengan notasi F O G ya. Oke, di sini ada ya F O G. Ada F dikomposisikan dengan G. Dan komposisi ini juga kalau kita pernah belajar konsep pemrograman berorientasi objek ya dengan Java, ada relasi posisi ya. Nah, kita akan tuliskan OG dari suatu elemen A sama dengan FGA seperti ini. Ini pun dia memiliki kriteria ya. Tidak bisa serta-merta kita tuliskan hasil komposisinya ya. Tapi ya, di sini harusnya ada tulisan yakni daerah hasil G kalau diiriskan dengan daerah asal F tidak bernilai nol ya, tidak bernilai kosong ya. Jadi ini harusnya dia didefinisikan dengan FOGA sama dengan FGA ya. Ada ya, jika kita tulis di sini ya, jika daerah hasil kita sebut dengan R ya. Jika RG ya, daerah hasil G iriskan dia, kita konjungsikan ya dengan daerah hasil F ya. Daerah asal F. Oke. Tidak boleh bernilai ya. Tidak boleh bernilai himpunan kosong. Nah, himpunan kosong seperti ini dia. Oke. Nah, ini F ya. Jadi ini harusnya ada syaratnya nih ya. Ini syaratnya ya. Harus ada syaratnya dia. Oke. Ya, ini adalah hasil dari G kalau diiriskan dengan himpunan daerah asal F ya, tidak boleh bernilai kosong ya. Tidak boleh bernilai himpunan kosong ya. Maka dia memiliki fungsi posisi. Nah, contoh di sini ada G 1, U ya, 2, U, 3, V. Oke, memetakan ke 1 2 3 ke B ya. Fungsi F ya sama dengan UY, VX dan WZ ya, memetakan B ke C. Nah, di sini fungsi komposisi A ke C adalah FOG ya. Jadi A ke C 1 2 3 oke, ke C. C-nya adalah X, Y, Z. Sehingga 1 ke U. Tadi dia, ini tadi U. Ya. U-nya, ini seakan-akan transitif ya. Jadi 1, Y. Paham? 2, U. Cek lagi ya. Yang menghasilkan U. Oh, di sini ada. Berarti 2, Y. Dan 3, V. Berarti 3, X. W-nya gimana Pak Barja? Kosong, nggak ada. Oke.
Cuma tadi sebenarnya harus ada pengecekan dulu ya, yakni range dari G diiris dengan domain dari F tidak bernilai himpunan kosong. Oke ya. Contoh fungsi fx sama dengan x min 1 dan g sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Tentukan FOG. Nah, kalau kita menanyakan FOG, maka harus kita cek dulu dia. Masing-masing di sini F dan G ya, harus kita tuliskan dulu DF ya. Oke, DF-nya sama dengan semuanya bisa ya kita sebut dengan bilangan real ya. Karena semuanya ya. Sedangkan R-nya bagaimana Pak Barja? Nah, hasilnya di sini oke, coba kita tuliskan dulu seperti ya. Kita stop sharing dulu. Saya akan share all aja dulu. Karena untuk komposisi ini dia harus ada tadi pengecekan ya. Pengecekannya yang tadi dilupakan adalah daerah asalnya harus diiriskan dengan daerah hasil gitu ya. Oke. Oke, coba kita stop sharing dulu. Discard. Notepad. Oke ya. Oke, selamat bergabung ya Regina Jayat, baru bergabung ya. Kita coba di sini tentukan FOG ya, FOG dan GF ya. Jadi penyelesaiannya dia sebenarnya tidak langsung pertama seperti ini dia ya. Oke. Nah, ini dia ini masih keliru ya. Harusnya di sini dia memiliki apa namanya? Cek dulu ya. Kita akan cari DF-nya berapa, RF-nya berapa. Terus samping itu dia kita cari juga domain G ya. Berapa dan RG-nya berapa ya, seperti ini. Oke, domain F-nya, perhatikan ya, Fx sama dengan X min 1. Kalau kita isikan X adalah 2, maka hasilnya adalah 1 ya. Ini seperti ini dia ya, misalkan adalah tadi Fx sama dengan X min 1. Oke. Kalau teman-teman belum paham, langsung sampaikan ya. Kalau kita coba misalkan fx-nya sekarang 2 gitu ya, maka di sini 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Setuju ya? Jadi daerah asalnya di sini 2 masih masuk ya. X sama dengan sekarang 100. Maka di sini 100 min 1 sama dengan 99 ya. Kalau sekarang F-nya 1,5 ya. Di sini dia 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5. Setuju ya? Halo, setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Min 20 misalnya. Maka min 20 dikurangi 1. Berarti di sini dia min 21. Oke, jadi X-nya berapapun dia. Yang penting bilangan real aja kan ya. Oke, yang penting real. Ya, ini kalau dari bahasa adalah dari minta hingga itu mana ya di sini ya. Oke. Minta hingga sampai plus tak hingga lah, seperti itu ya. Oke. Hasilnya apa Pak Barja? Nah, oke. Ini kan tadi kita sebut fx sama dengan y ya. X-nya adalah daerah asal, y-nya adalah daerah hasil ya. Oke. Y-nya bagaimana Pak Barja? Y-nya pun sama bilangan real ya. Jadi minta hingga sampai plus tak hingga ya. Bayangkan teman-teman memiliki diagram Cartesius ya.
Yakni misalkan ada sumbu Y di sini dia, sumbu Y dan sumbu X ya. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih warna yang berbeda di sini. Ini dia sumbu Y dan ini adalah sumbu X ya. Jadi fx sama dengan x-1 dia kalau digambarkan Y sama dengan x-1. Nah, perhatikan di sini saat x-nya bernilai 0, maka y-nya bernilai 1 ya. Saat y-nya bernilai 0, maka x-nya bernilai berapa? 1 gitu ya. Ini yang sederhana ya. Jadi ada beberapa titik, misalkan di titik 0,-1, ini misalkan di sini dia -1 dan 1,0 ya. Nah, 1,0 di sini dia. Ini contohnya ya. Oke, paham ya? Ini asumsi misalkan nilainya adalah ini 1 ya. Ini -1 dan di titik pusat adalah 0 ya. Berarti garisnya dia garis lurus ya. Di sini ya. Ini garis lurus. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, perhatikan teman-teman di sini ya. Kalau kita memiliki nilai X-nya di sini, maka dia memiliki Y ya. Daerah hasilnya mana? Daerah hasilnya adalah ini dia Y-nya. Ya kan ya? Kalau X-nya di sini Pak Barja, dia maka memiliki daerah hasilnya di sini ya. Kalau dia di sini juga, maka di sini ya. Nah, oke. Paham ya? X-nya dia di sini sekarang. Maka daerah hasilnya gimana? Maka daerah hasilnya ada di sumbu Y. Nah, di sini dia. Ada semua ya. Jadi sumbu Y ini adalah hasil ya. Sedangkan sumbu X adalah asal. Jadi kalau kita isikan X-nya dia dengan variatif tadi ya, misalkan 2 ya, 100, 1,5, min 20 ya. Ini dia adalah daerah asalnya sumbu X-nya dia ya. Nah, sedangkan sumbu Y-nya dia tetap ya dimanapun juga ada ya. Seperti yang kita tunjukkan di gambar ini ya. Di di sudut ini ya, ini dia memiliki nilai yang sama juga ya. Berarti nilainya real ya, sama-sama real ya. Kalau yang X tadi ya dari 0 sampai plus tak hingga ke sini. Oke. Dan dari 0 sampai min tak hingga ya. Berarti real ya. Nah, sama seperti sumbu Y dari 0 sampai plus tak hingga ke atas ya, 0, 1, 2, 3, 4, 1000, 2000 yang terus 1 miliar, 2 miliar, atau dari 0 sampai min tak hingga ke bawah. Iya kan ya? Paham ya? Ini ya, ini titiknya nih ya. Ini dia titik-titiknya ada di sini. Oke, nah ini dia daerah hasilnya ya, ini daerah hasil, ini daerah hasil ya. Ini daerah hasil ya. Kalau daerah asal bagaimana? Nah, ini daerah asal. Ini daerah asal ya, yang warna biru nih. Daerah asalnya ada ya. X-nya apapun ada di sini ya. Seperti ini ya. Oke. Paham? Paham ya? Oke. Sehingga kita bisa tuliskan di sini dia. Oke, X-nya real ya dan Y-nya pun real. Jadi di sini domainnya adalah X elemen bilangan real ya. F-nya bagaimana Pak Paja? Sama-sama real di sini dia. Oke. Sedangkan untuk fungsi berikutnya G Fx Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, kita coba di sini ya. Saat G-nya bernilai min 1, maka di sini dia 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2 ya.
G sama dengan 1 ya. Sama dengan di sini 1 kuadrat tambah 1 sama-sama 2 ya. Oke. G sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat tambah 1 1 ya. G 4 misalkan. 4 kuadrat 16 ditambah 1 17 ya. Paham ya? G misalkan min 7 Pak Barja. Oke. Min 7 kuadrat 49 ditambah 1 sama dengan 50. Oke. Jadi ini dia tidak pernah menghasilkan nilai lebih kurang dari angka 1 ya. Jadi untuk yang di G, DG dia apapun bisa ya, mulai dari min 1, min 5, 1000 ya, 1,7 ya, min 2,5 misalkan bisa semua. Cuma hasilnya dia nggak mungkin kurang dari angka 1. Jadi minimal 1 ya. Sampai dengan plus tak hingga ya. Plus tak hingga itu nulisnya seperti ini ya. Oke. Kalau digambar dia, nah, perhatikan di sini. Kita gambar. Kita gambarkan dulu. Ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y, ini Y, dan ini X ya. Jadi X kuadrat plus 1 itu dia nggak mungkin nilainya kurang dari 1 katanya dia ya. Selalu minimal, ini yang tadi ini 1 ya. Oke. Oke. Jadi dia akan senantiasa hasilnya tuh terus ke atas ya. Minimal 1 ya. Terus ini ya. Terus ke atas ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini Pak Barja? Karena sebenarnya kurvanya itu dia melengkung ya. Kurang lebih seperti ini dia. Kurvanya itu melengkung. Oke. Saya akan kasih warna ini berbeda. Jadi sebenarnya melengkung seperti ini ya. Melengkung, nah seperti ini. Jadi terus dia, misalkan saat X-nya berada di sini, ya, misalkan X-nya di sini, maka ya dia secara tidak langsung pas Y-nya ada di mana? Nah di sini. Terus, nah, oke. Saat dia X-nya bernilai negatif, Pak Barja, negatif misalkan di sini, oke. Maka di sini dia dicek lagi. Nah di sini, oke, misalkan ketemu titik potong adalah sumbu X-nya, ya sumbu ini. Jadi sama-sama memiliki nilai hasil yang positif ya. Nah, jadi nggak mungkin kurang dari angka 1. Oke, nah seperti itu ya. Ini angka 1 ya. Jadi kita tulis minimal hasil 1 sampai ke tak hingga. Kita nulisnya seperti ini. 1 sampai ke sumbu Y terus. Nah, dari dua hal seperti ini ya, RG, DG, DF dan RF, kita akan coba cek ya. Apakah FOG ada? Berarti akan dicek kalau FOG maka FOG ada bila nah ya, terpenuhi hasil dari G kalau diiris. Nah, diiris itu di sini mana ya? Anggaplah huruf N gitu ya. Diiris dengan hasil dari G diiris dengan domain dari F tidak menghasilkan himpunan kosong ya. Seperti ini. Oke. Dicek di sini. RG-nya adalah 1 sampai plus tangga. Akan diiris dengan
DF-nya adalah real. Saya yakin teman-teman paham ya. Hasilnya bagaimana hasilnya dia? Ini tidak boleh ya. Boleh tanda seru ya. Tidak boleh bernilai himpunan kosong gitu ya. Oke. Tidak sama dengan himpunan kosong ya. Kok bisa? Nah, bilangan real ya, dari angka 1 ya sampai plus hingga maka hasil tetap 1 sampai plus seperti ini. Oke. Jadi dia tidak sama dengan himpunan kosong ya. Jadi di sini ada keterangan terpenuhi ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman perhatikan di sini masalah irisan ya. Oke, ini masalah irisan krusial juga ya. Saya punya sumbu X ya. Atau mungkin sumbu X-nya di sini saya tebalkan saja. Oke. Ini sumbu X nih ya. Perhatikan di sini. Sumbu X di sini dia ada irisan ya. Tadi anggaplah irisannya jangan di situ ya. Jangan di sini deh, di sini aja. Oke. Anggap saja di sini ada dari 1 ya, misalkan. Jadi dari angka 1 misalkan. Oke. Misalkan di sini dia kita sebut angka 1 ya. 1 sampai tak hingga ya. Berarti dia oke, sudah nih di dalam nih sudah 1 sampai tak hingga. Nah, oke. Nah, seperti ini dia. Dia terus ke sini ya. 1 2 3 4 5 ya. 10 20 30 30 50.000 gitu ya, atau mungkin pecahan pun bisa ya, 1,5 dan sebagainya itu ya. Akan diiris dengan bilangan real. Ya. Akan diiris dengan bilangan real. Nah, gimana irisannya? Berarti irisannya di sini dia kita bisa tunjukkan seperti ini ya. Ini adalah irisan ya, setuju ya? Jadi kita sebut dia 1 sampai tak hingga. Benar nggak? Bener, Pak. Ingat? Benar ya? Nah, jadi kita mengatakan karena dia terpenuhi, maka komposisi FOG ya, maka bisa kita tulis seperti yang tadi ada di sini ya. Ini FOG-nya yakni X kuadrat. Nah, sekarang bagaimana GOF-nya? Kita cek lagi GOF di sini ya. Jadi jangan langsung teman-teman komposisikan ya. Cek dulu ya. GOF ada ya bila terpenuhi titik 2, maka di sini RF akan diiris dengan domain G, tidak boleh bernilai himpunan kosong. RF-nya adalah real ya. Oke. Diiris dengan domain G ya. Real ya. Dan ternyata dia tidak sama dengan himpunan kosong ya. Sehingga real ya tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti pun sama-sama terpenuhi ya. Seperti ini dia. Apakah ada tak yang tidak terpenuhi? Pasti ada ya. Oke. Jadi yang belum disertakan di slide ini adalah kriteria seperti ini. Ini yang belum ada ya. Oke. Komposisi ada bila, nah seperti itu ya. Komposisi GF ada bila, oke seperti ini. Ini belum ada ya. Oke, dari ya ada di sini. Oke. Oke. Kembali lagi ke slide. Silahkan kalau ada yang mau ditayangkan dulu, teman-teman. Paham ya perbedaan antara daerah asal, daerah hasil. Karena di sini dua peubah, kita lebih mudah dengan koordinat kartesius. Sumbu X hasil sebagai asal, koordinat Y dia sebagai hasil ya. Oke. Silakan. Nah, kalau misalkan seperti ini, tentukan komposisi FOG dan GOF. Maka langkah pertama adalah tadi ya, kita cek dulu dia. Cek dulu ya, apakah FOG ada? FOG ada. Nah, terpenuhi. Mana buktinya?
tulis ya, yang saya blok ini. Kalau dia terpenuhi, maka baru kita tuliskan di sini f of gx sama dengan sampai di akhirnya adalah x kuadrat. Oke. Bagi teman-teman yang langsung ya menuliskan hasilnya seperti ini tanpa menyertakan pembuktian ya, maka berarti tetap salah ya. Karena sama seperti menghasilkan suatu proses tanpa ada evidence dulu ya, seperti itu ya. Ini bukan kata Barja ya, tapi ini secara teorema dasar kalkulus. Ya. GOF apakah ada? Cek ternyata hasil pengecekan GOF komposisi pada F ya dengan F. Apakah ada? Ternyata ada ya. Sama-sama menghasilkan bilangan real, hasil RF diiris dengan DG ya. Oke, domain adalah asal, R adalah range ya, hasil ya, seperti itu. Oke. Oke. Ternyata dia ada ya. Jadi kalau kita katakan oke, nah seperti ini GX ya, maka hasilnya G harus diiris dengan asalnya F, tidak boleh kosong. Ya. Hasilnya G diiris dengan daerah asalnya F, tidak boleh kosong. Kalau di sini dia hasilnya F diiris dengan asalnya G, tidak boleh kosong ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada satu slide belum terungkap ya, masih belum ditulis, yakni harus memberikan kriterianya tadi. Oke, kita akan langsung lanjut ke fungsi khusus ya, ada fungsi tur dan sailing. Katakanlah X real, ya berarti X berada di antara dua bilangan bulat ya. Oke. Fungsi floor ya, berarti dia membulatkan ke sebelumnya ke bawah. Ya. Oke. Berarti kita katakan dia fungsi floor. Nah di sini ya ada di bawahnya ya, kurung sikunya di bawahnya ya. Menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Sedangkan fungsi sailing ya, dia membulatkan ke berikutnya ya. Oke. Menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X ya. Contohnya seperti ini ya. Fungsi floor dan sailing ya. Misalkan bulatkan ke bawah 3,5 jadi 3. Bulatkan ke bawah 0,5 ya, jadi 0 ya. Paham ya di sini ya? Bulatkan ke bawah min 0,5 min 1 loh. Pak Warja, kenapa min 1? Ya. Karena kan kita urutannya tadi ya. 0, 1, 2, 3. Oke. Ke sebelah kanan ya. Kalau digambar nih jelas. Di sini dari 0, 1, 2, 3. Nah, kalau negatif dia ke samping kiri. Ya. Misalkan di sini ada min 5 misalkan ya. Atau di sini min 2, min 1 ya. Oke. Jadi kalau ada apa tadi? Di sini dia min 0,5 ya, berarti ada posisi di sini ya, posisinya min 0,5. Maka dia akan didekatkan, dibulatkan ke angka sebelumnya, ini adalah min 1. Oke, paham? Dan di sini Pak Barja 0,5 misalkan. Dibulatkan dia, maka ke sebelumnya 0 ya. Oke. Sebelumnya ke 0. Paham? Kalau min 0,5 ya. Min 0,5 ada di sini, diseilingkan ya, digenapkan atas, maka min 0,5 akan menjadi 0 ya. Paham? Akan menjadi 0 ya. 0,5 ya, atau mungkin 0,7 ada di tengah-tengah 0,1. Kalau kita seilingkan ya, kita genapkan ke angka berikutnya, berarti dia 1 ya. 0,1 Pak Barja diseilingkan 1 ya. Oke. 0,001 diseilingkan 1 dia. Oke. Seperti itu. Jelas ya? Min 3,5 ya. Floor kata dia ya. Maka min 4 ya.
min 3,9 ya, difloorkan, maka min 4. Oke, ini perbedaannya. Kalau kita seilingkan ya, genapkan ke atas ya. 4,8 ya, sailing. Nah, di sini hasilnya adalah 5 ya. Kalau 4,1 Pak Barjan, tetap 5 ya. 4,001 misalnya seperti ini. Tetap 5 ya, paham? Ya. 4,9 tetap 5, 4,2 tetap 5 ya. Min 0,5 ya. Berarti dia 0 ya. Min 3,5 berarti dia 3 ke sebelumnya. Oke, floor dan ceiling. Nah, kalau ada yang mau bertanya, gampang ya. Fungsi modulo, nah, ini modulo sering digunakan di kriptografi atau stenografi atau ilmu penyediaan data untuk mengamankan suatu sistem atau suatu akun data. Modulo ya adalah sisa bagi. Ya. Karena adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan positif, A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat ya. Sama seperti apakah 100 bilangan genap. Nah, kita akan ngecek dengan salah satunya, mengecek dengan membagi dengan angka 2. Kalau sisanya 0, berarti dia genap ya. Maksudnya gimana Pak Barja? Jadi kalau kita punya angka 10, ya, bagi 2 bersisa 0, maka bilang genap. Karena 10 dikurangi 2 terus menerus, ya, kan ya. 10 dikurangi 2, 8. Dikurangi 2, 4. Dikurangi 2, 2. Dikurangi 2, 0. Kalau tidak 0, Pak Barja, bukan bilangan genap berarti. 7, apakah bilangan genap? Bukan. Kenapa? Dia tidak habis dibagi angka 2. Oke. Nah, kalau kita tuliskan secara matematik, di sini dia, A modulo M sama dengan R. Ya. Sedemikian sehingga, A ini sebenarnya adalah M dikali A ditambah M. Seperti itu sebenarnya ya. Oke. Dengan catatan, R ini dia tidak bernilai negatif. Ya. Seperti itu ya. Oke. Silakan pahami dulu ya. Kita rehat sejenak dulu ya. Ada azan.
Oke ya, kita lanjut ya, fungsi modulo seperti ini. Contoh, 25 mod 7 sama dengan 4. Kok bisa Pak Barja? Ya, dia sebenarnya adalah 7 dikali dengan 3, 21. Oke. Nah, kurang berapa dia ke 25? Berarti kurang 4. Oke. 16 modulo 4. 0 ya. Karena 4 dikali 4 sama dengan 16. 36 mod 5 sama dengan 1. Kok bisa? 5 kali 7 sama dengan 35 ya. 35 agar genap menjadi 36 kurang 1. Oke. 0 mod 5 ya, sama dengan 5 ya. Oke, sebenarnya 0 ya. 0 mod 5 sama dengan 0 ya. 0 mod 5. Oke. 0 dibagi 5 ya. Tetap 0 ya. Karena 5 kali 0 pun 5. 5 kali 0 pun 0 ya. Ini keliru dia, 0 ya. 0 mod 5 sama dengan 0 ya. Mungkin kalau ada yang ini silahkan dikonfirmasi ya. Min 25 mod 7 sama dengan 3. Oke. Kenapa bisa 3? Nah, di sini ya kita akan mengambil masih angka positifnya ya. Jadi kalau kita kalikan 7 dengan min 3 sama dengan berapa tadi? 7 kali min 3 sama dengan min 21. Min 21 ke min 25 dia berarti bertambah min 4 ya. Kurang cocok ya, karena nilai modulo itu adalah positif ya. Karena itu kita akan ke atasnya lagi. 7 dikali min 4 sama dengan min 28. Ya. Minus 28 ditambah 3 menghasilkan min 25. Jadi R-nya adalah sisanya sama dengan 3 ya. Oke. Min 4,5 diflorkan, berarti min 5 ya. Min 5 ditambah 5 diataskan 1. Min 5 ditambah 1, berarti min 4 ya. Min 4 dibagi dengan min 17 mod 3, berarti 3 dikali min 6, berapa? Min 18 ya, min 18 plus 1 ya. Berarti yang di bawah min 17 mod 3 sama dengan adalah plus 1. Oke. Nah, min 4 ya. Min 5 ditambah 1 sama dengan min 4. Min 4 per 1. Berarti hasilnya adalah min 4 ini ya. Oke. Ada yang lain mungkin hasilnya silahkan. Oke. Bagaimana Raffi, Rizal, Zakiyudin, Fatia? Paham? Paham, Pak? Insyaallah, Pak. Jadi hasilnya adalah min 4 ya di sini ya. Ada fungsi faktorial. Nah, di sini dia didefinisikan faktorial ini secara rekursif ya. Jadi n faktorial dia untuk n sama dengan 0, maka menghasilkan 1. Seperti ini dia. Tapi kalau n-nya dia lebih dari 0 ya, misalkan 5, maka dia di sini merupakan perkaliannya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya. Seperti ini. Fungsi Fibonacci nanti ada seperti itu ya. Fungsi eksponensial nah, bisa seperti ini dia ya. Oke. Kalau Fibonacci di sini dia nilainya kalau n-nya 0 sama dengan 0, kalau n-nya 1 sama dengan 1 ya. Kalau n-nya 2 sama dengan 1, kalau n-nya sama dengan 3, maka dia sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 ya, seperti itu. Dia punya beberapa kriteria. Kalau fungsi faktorial 2 seperti ini ya. Nah, kalau misalkan tadi fungsi Fibonacci ya. Oke, kita tulis di sini misalkan ya. Nah, ini dia
Kalau misalkan tadi fungsi faktorial ya, faktorial, misalkan n faktorial ya, nilainya bagaimana nih? Nilainya dia bisa 1 ya, untuk n sama dengan 0 atau mungkin 1 ya. Di sini 1 atau 0 ya. Oke. Dia bernilai 0 faktorial bernilai 1 ya. Terus akan bernilai sama dengan 1 kali 2 kali 3 ya, kali terus sampai dia dikali n. Nah, seperti ini. Ketika n-nya lebih besar dari 0. Oke. Sama seperti nanti ada suatu fungsi Fibonacci. Nah, ya. Fibonacci di sini dia, nah, katakanlah f ya, sama dengan bernilai 0 saat n sama dengan 0, bernilai 1 saat n sama dengan 1, masih bernilai 1 juga ya saat n sama dengan 2. Oke. Jadi sama di sini ya. Dan bernilai di sini f n-1 ditambah f n-2 saat n-nya lebih besar dari 2. Oke, seperti itu. Itu adalah fungsi Fibonacci ya. Ini kita akan bisa tuliskan secara rekursif ya. Ini pun bisa kita rekursif. Oke. Fungsi eksponensial berarti ya. Kalau dia n-nya 1 berarti a pangkat n sama dengan 0 berarti a pangkat 0 sama dengan 1. Oke. 2 pangkat 0 1 ya. 2 pangkat selain 0 berarti pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8 seperti ya. Untuk kasus yang pangkat negatif itu bisa kita tulis 1 per ya a pangkat n. Fungsi logaritmik, nah di sini. Y sama dengan a logaritmik x, maka x sama dengan a pangkat y ya, sama saja ya seperti itu. Ini fungsi khusus. Ada lagi nanti fungsi trigonometri mungkin. Nah, ini kayak fungsi rekursif ya. Fungsi rekursif di faktorial tadi ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini untuk faktorial ya. Jadi ada seperti ini faktorial. Oke. Ini secara aljabar matematik ya. Kita tuliskan. Kalau kita tuliskan dia secara komputasi, nah bisa seperti ini ya. Atau mungkin masih dia metode numerik juga nih sama. Ada yang lain. Oke ya, ini kita pelajari fungsi dulu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Oke, ini ada waktu, masih ada banyak waktu. Kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, ini di bidang algoritma pemrograman juga banyak terbantu dari fungsi ya, terus gerbang logika, fungsi rekursif ya, itu sangat banyak ya teman-teman. Oke. Cuma kemarin di hari Selasa pertemuan perdana kita itu yang hadir hanya 8 ya, sampai 12 orang. Padahal dari program studi kita D3S itu ada 4 kelas ya, 4 kelas 4 kali 30, anggaplah 140 mahasiswa. Dan dari aku juga ada berapa kelas ya? Bahkan dari kelas prodi D3 RPLA ya. Cuma dari sekian ratus murid tersebut hanya 12 maksimal ya, katakanlah 10 ya. 10 per 200. Nah, itu sangat jauh. Oke. Maksud saya agak terbantu dari segi implementasi ke algoritma ya. Tapi mungkin kendala mungkin ya ada beberapa yang ini ya. Yang kuliah di hari Selasa jam 1 ya. Oke. Ini juga bahasa pemrograman Pascal. Ada bahasa Java, MATLAB ya, PHP, banyak bahasa pemrograman.
Kalau ada yang ingin kursus privat juga silahkan aja disampaikan ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu tentang logika matematika. Oke, adem ayem ini. Atau lanjut materi berikutnya atau istirahat dulu, Bang? Istirahat dulu aja dah, Pak. Enak ya. Sholat zuhur. Oh, istirahat. Terus lanjut lagi setengah satunya sampai jam 1. Atau mungkin kita udah cukupkan dulu sekian ya, materinya akan saya share. Teman-teman bisa mempelajari ya. Oke, misalkan ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan di berikutnya gitu ya. Saya share dulu sekarang ya. Atau terlalu cepat mungkin. Silakan. Langsung saat ini ya kalian beri apa saran komentar gitu ya, Pak terlalu cepat atau mungkin apa pemahamannya tadi masih belum bagian mana gitu. Oh, ada yang dispensasi ya. Rahmat, Fatih, Tahu, Zahar. Ya. Oke, oke. Sip. Dari 03 apakah ada yang ikut lomba kompetisi? Ada. Dari ada. Agar ada apa? Dispensasi gitu ya. Dan tidak keliru paham. Oke, kalau yang kemarin yang masih ini logika matematika saya masih belum fit sebenarnya ini ya. Logika matematika. Kita anggap dulu tuh tugas saja ya teman-teman. Apa namanya? Barangkali ada yang mau bikin apa? Tutorial ya, cara pemetaan Karnav Map ya, atau SOP ya, POS silakan ya. Oke, materinya tadi sudah ya. Sekarang ke 03 ya. Dari 03, gelandang teman-teman, silakan ada yang mau bertanya. Bisa nih. Oke, sekali lagi saya coba cek dari referensi dulu 03 ya. Imamuddin belum ya. Kezia Yeni, Endang Bukhari, Muhammad Ashraf, Alim Hidayat. Hadir, Pak. Jadi Fatma Sari. Hadir, Pak. Endang Bohori hadir, Pak. Oh, hadir yang alhamdulillah. Karin Tristias Tris Karin ya, Hairunisa.
tadi ya. Regina Gayatri. Regina hadir ya. Nur Hadir, Pak. Aziz. Nur Aziz Asidiki. Hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Alessio Hanif. Ini rajin-rajin semua ya. Bagus, bagus. Aditya Ahmad Musyafa. Hadir, Pak. Oke. Eka Dian. Hadir, Pak. M. Stefanus Halim. Adakah Stefanus Halim? Tidak ada ya. Sip. Kalau ada yang nanti tidak cocok disampaikan di WA ya, atau mungkin Wapri ya. Saya mungkin izin dulu ya, saat ini berhenti. Kalau ada yang belum paham, teman-teman bisa tanyakan ya. Oke, makasih ya Baskoro, Agan, dan teman-teman yang lain ya, dan semua teman-teman ya. Oke, izin saya Baik, tutup Pak. ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ya, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat, Pak. Ya, Semoga sehat selalu, Pak. amin.